Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ustazah Fida berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak kalian belajar tentang tematik, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya tangannya diangkat di depan dada. Kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semuanya sudah berdoa ya. Kalau sudah berdoa, silakan sekarang disiapkan kitab tematiknya, tema 8. Dibuka pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4 pada subtema 3. Nah, muatan pelajaran pada subtema 3 PB 3 dan 4 kali ini ada 2, yaitu ada bahasa Indonesia, tentang rambu-rambu lalu lintas, dan juga matematika tentang diagram batang. Nah, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Oke, silakan kalian baca dan juga pahami pada tema 8 halaman 129 sampai 130. Di situ ada bacaan terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Di pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah diterangkan sedikit tentang macam-macam dari rambu-rambu lalu lintas. Kali ini, Ustazah akan menerangkan tentang rambu lalu lintas, yaitu rambu lampu lalu lintas. Pada rambu lalu lintas terdapat 3 warna. Yang pertama ada warna merah. Merah artinya berhenti. Jadi kalau kalian sedang ada di lampu merah atau ada di lampu lalu lintas, kemudian dia menunjukkan warna merah, maka kendaraan kalian tidak boleh berjalan, jadi harus berhenti. Bagaimana kalau kita terus berjalan di saat lampu merah? Nantinya bisa tabrakan dengan kendaraan yang ada di seberang jalan. Oke, selanjutnya. Warna selanjutnya yaitu warna kuning. Nah, warna kuning ini artinya kalian bersiap-siap. Bisa bersiap-siap untuk melaju atau bersiap-siap untuk berhenti. Tergantung nanti lampu kuningnya dia arahnya mau ke hijau atau mau ke merah. Dan yang terakhir adalah warna hijau. Warna hijau ini artinya jalan terus. Jadi kalau kalian di lampu merah kemudian dia menunjukkan warna hijau, maka kalian tidak perlu berhenti. Langsung saja berjalan terus. Paham ya? Oke, selanjutnya yaitu tentang diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Nah, berikut ini adalah contoh model dari diagram batang. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini batang-batangnya berbentuk persegi panjang. Batang-batang ini berbentuk persegi panjang. Ini juga disebut diagram batang. Kemudian contoh yang kedua, batangnya berbentuk balok. Jadi ini bisa jadi 2 dimensi, yang ini jadi 3 dimensi. Jadi boleh diagram batang itu berbentuk persegi panjang ataupun berbentuk balok. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara membuat laporan dalam bentuk diagram batang? Bagaimana caranya? Nah, misalkan Ustazah punya contoh soal. Diberikan data sebagai berikut. Data kemampuan bersepeda 10 anak, di mana 8 anak dapat bersepeda dan 2 anak lainnya belum dapat bersepeda. Maka bagaimana caranya merubah dalam bentuk diagram batang? Bagaimana caranya? Nah, untuk lebih mudah, karena kalian baru kelas 3, maka lebih mudahnya kita buat tabel seperti ini.
Jadi kotak-kotak tabel seperti ini. Nah, yang sebelah sini ini skalanya. Skala tadi 1 sampai 10 karena kita tadi ada 10 anak. Kemudian sebelah sini ada, nah ini dapat mengendarai sepeda, yang ini belum dapat mengendarai sepeda. Tergantung data yang nanti diminta. Kebetulan ini adalah data tentang kemampuan bersepeda. Jadi bisa berbeda-beda, tidak hanya kemampuan bersepeda saja, semuanya bisa didata. Nah, ini judulnya adalah data kemampuan bersepeda. Coba, tadi ada 10 anak, di mana 8 anak itu dapat mengendarai sepeda. Maka kita harus buat batangnya 8. Nah, ini batangnya segini berarti. Nah, ini Ustazah agak jelek tulisnya. Nah, ini kalian bisa rapikan di rumah sendiri. Berarti batangnya segini. Nah, ini bisa kalian arsir. Bisa kalian arsir yang bagus ya. Jangan kayak Ustazah ya, jelek ya. Nah, ini jadinya rapi nanti. Boleh kalian beri warna-warna pakai krayon, boleh. Asalkan di sini disesuaikan. Yang dapat mengendarai sepeda ini skalanya di 8. Karena ada 8 anak. Nah, ini arsikannya yang bagus. Ustazah arsir. Nah, kebetulan ini warna merah. Kalian boleh memberikan warna-warna sendiri. Nah, Ustazah menggunakan batang yang berbentuk persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Kemudian, tadi yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 anak. Maka, ada 2 anak ya. Maka, skalanya di sini berarti batangnya sebelah sini. Nah, batangnya sebelah sini. Kita arsir juga. Di arsirnya jangan lupa yang rapi. Jangan ikut-ikut Ustazah. Oke, gampang ya ternyata buat diagram batang. Ini karena kalian masih kelas 3 SD, makanya masih dipermudah, masih menggunakan tabel. Besok kalau sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, nanti pakai tabel yang seperti tadi, yang dicontohkan Ustazah tadi. Oke, gampang ya, ini adalah diagram batang data kemampuan bersepeda. Nah, sekarang coba kita jawab dari data yang tadi. Berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Tadi ada berapa anak? Ada 8 anak. Silakan dijawab di bukunya. Yang kedua, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Yang belum dapat ada 2 anak. Kemudian berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Beda ini selisih. Jadi dikurangi 8 dikurangi 2. Berarti ada 6 anak. Bisa dipahami ya? Oke, tugasnya. Silakan kalian mengerjakan tema 8 di halaman 133. Nanti permasalahannya diberikan Ustazah dalam bentuk gambar setelah ini. Kemudian juga Ustazah akan berikan kalian 5 soal. Nanti ditulis di buku 01. Nah, ini adalah gambar nanti yang akan dikirimkan Ustazah melalui grup. Jadi nanti kalian silakan buat diagram batang dari gambar ini. Ada berapa mobil yang ada di parkiran, kemudian sepeda motornya ada berapa, dan juga sepedanya berapa. Kerjakan di halaman 133. Jadi nggak perlu buat tabel lagi, nggak perlu buat diagram batang sendiri. Tinggal nulis di kitab saja. Nah, selanjutnya untuk 5 soalnya ini silakan dijawab di buku 01. Di buku 01. Jadi 5 soal ini ditulis jawabannya saja berdasarkan diagram batang yang sudah kalian buat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk kali ini sekian dari Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan video Ustazah. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.